Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud Khairul Umam Kurniawan. Saya mahasiswa Universitas Siber Asia, Prodi PJJ Informatika S1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester dari mata kuliah kecerdasan komputasional. Nah, jadi pada tugas ini saya diminta untuk mereview atau membuat laporan jurnal dari jurnal aplikasi algoritma genetika. Di sini saya mengambil jurnal dengan judul aplikasi algoritma genetika dalam penjadwalan mata kuliah, seperti itu ya. Nah, jadi algoritma genetika ya. Apa itu algoritma genetika? Jadi atau kita genetic algorithm ya, atau kita singkat GA, adalah teknik optimasi berbasis natural selection ya, atau seleksi alam yang pertama kali dikembangkan oleh John Holland pada tahun 1975 di Universitas Michigan. Nah, konsep ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh David Goldberg yang mempopulerkan GA sebagai metode pencari solusi untuk berbagai masalah optimasi. Nah, prinsip utama algoritma genetika ini didasarkan pada mekanisme evolusi biologis termasuk seleksi alam, lalu crossover perkawinan silang, dan mutasi untuk mencari solusi terbaik dalam suatu populasi calon solusi. Nah, algoritma dan penjelasannya yaitu tahapannya ya. Tahapan dalam algoritma genetika adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita menginisialisasi populasi. Jadi populasi awal itu dibangkitkan secara acak dalam bentuk kromosom yang merepresentasikan solusi potensial seperti itu. Lalu selanjutnya ada evaluasi fitness. Jadi setiap individu ini dalam populasi diuji terhadap fungsi fitnessnya ya, yang mengukur seberapa baik solusi tersebut. Lalu ada tahapan seleksi, jadi individu ini dengan nilai fitness terbaik dipilih untuk direproduksi ke generasi berikutnya. Lalu selanjutnya ada crossover atau rekombinasi, yaitu kawin silang antara dua individu untuk menghasilkan kombinasi baru yang lebih baik, seperti itu. Lalu ada mutasi, yaitu perubahan kecil pada individu yang terjadi secara acak untuk memperkenalkan variasi. Lalu ada re-evaluate atau evaluasi kembali dan regenerasi. Jadi proses ini terus berulang hingga ditemukan solusi yang optimal atau mencapai batas iterasi yang ditentukan, seperti itu. Nah, contoh penerapan algoritma genetika yaitu yang pertama ada penjadwalan akademik seperti yang dibahas dalam jurnal ini. Lalu ada optimasi logistik dan transportasi, lalu ada pemrograman mesin dalam manufaktur, lalu ada pencarian solusi dalam AI ya, atau kecerdasan buatan. Nah, contoh-contoh jurnal terkait GA ya, ada dari Tambunan, yaitu dengan judul Implementasi Algoritma Genetika dalam Pembuatan Jadwal Kuliah, lalu ada dari Ma'arif dan Pamungkas, yaitu untuk optimasi, sama ya, untuk optimasi penjadwalan mata kuliah juga. Lalu selanjutnya ada Sanapiyah, yaitu penyusunan jadwal asisten praktikum. Lalu ada Christian dan Donorianto ya, yaitu sama untuk penjadwalan mata kuliah ya pada program studi teknik industri UPN Veteran Jawa Timur, seperti itu. Nah, ini isi jurnal ya, tampilan jurnal yang akan kita review dan kita buat laporan ya, seperti itu ya. Nah, jadi judulnya itu aplikasi algoritma genetika dalam penjadwalan mata kuliah. Nah, ini terbit volume 15 nomor 4 tahun Desember 2021. Penulisnya adalah Ferdinandus Mone dan Justin Eduardo Simarmata, seperti itu ya. Jadi latar belakang dari jurnal ini dibuat adalah tentu saja ya, mata kuliah atau penjadwalan mata kuliah di perguruan tinggi ini sering menghadapi kendala seperti itu. Seperti keterbatasan ruang kuliah, jumlah tenaga pengajar, dan banyaknya mata kuliah. Jadi proses ini menjadi sangat kompleks dan memakan waktu jika dilakukan secara manual. Oleh karena itu diperlukan pendekatan yang lebih efisien untuk menyusun jadwal kuliah dengan lebih optimal. Tentu saja ini bertujuan untuk menerapkan ya algoritma genetika dalam pembuatan jadwal kuliah guna mengatasi berbagai kendala yang terjadi seperti bentrok ruang dan waktu,
bentrok dosen, bentrok dengan jam ibadah, lalu ada preferensi waktu pengajar, dan alokasi ruang laboratorium untuk praktikum, seperti itu. Nah, untuk term-term yang ada dalam jurnal ini, yaitu mengacu ya mengacu pada berbagai studi terdahulu. Jadi penggunaan algoritma genetika ini untuk optimasi tugas di cloud computing, lalu ada juga implementasi dalam penjadwalan akademik berbasis web, dan penerapan dalam berbagai jenis masalah optimasi seperti traveling salesman problem, seperti itu. Nah, pendekatan algoritma genetika ini dianggap cocok ya untuk permasalahan penjadwalan karena mampu menangani hard constraint, ini kendala yang wajib dipenuhi ya, dan soft constraint atau yang bisa yang ditolerir lah, yang diupayakan untuk dipenuhi, seperti itu. Nah, jadi dari jurnal ini hasil yang didapatkan ya, output yang didapatkan yaitu pengembangan ya perangkat lunak dengan metode waterfall dalam software development life cycle-nya. Lalu bahasa pemrograman digunakan adalah PHP dengan framework yang digunakan adalah CodeIgniter 3, lalu bahasa HTML, CSS, dan database yang dikoneksikan dengan SAMP ya, atau web servernya, seperti itu. Nah, hasil implementasinya nih ya, algoritma genetika ini mampu menghasilkan jadwal kuliah bebas bentrok nih dengan efisiensi yang tinggi. Dengan banyaknya mata kuliah, di sini ada 51 mata kuliah, 18 dosen, 5 hari kerja, dan 14 jam efektif per hari ya. Sistem dapat menghasilkan jadwal dengan rata-rata waktu eksekusi 25,86 menit ya dalam 30 kali percobaan. Jadi di sini tidak ada pelanggaran terhadap hard constraint seperti bentrok dosen dan ruangan. Soft constraint seperti waktu ibadah juga dapat diakomodasi. Nah, sistem ini lebih efisien dibanding metode manual yang membutuhkan mungkin lebih dari 1 hari, seperti itu. Nah, jadi jurnal ini menunjukkan bahwa algoritma genetika adalah metode yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan masalah penjadwalan mata kuliah. Nah, dengan memanfaatkan seleksi alam, crossover, dan mutasi, sistem yang dibangun dapat mengakomodasi berbagai kendala yang ada, baik hard constraint maupun soft constraint ya. Jadi hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa algoritma genetika dapat yang pertama mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam penyusunan jadwal, lalu yang kedua menghasilkan jadwal bebas bentrok yang optimal, lalu yang ketiga mengakomodasi kendala khusus ya, seperti jadwal ibadah dan preferensi dosen. Nah, dengan demikian algoritma genetika sangat direkomendasikan untuk diterapkan dalam sistem penjadwalan akademik, khususnya di perguruan tinggi yang memiliki keterbatasan sumber daya, seperti itu. Nah, demikian presentasi dari saya. Semoga ini dapat bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.